absen dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mempersingkat waktu, yang tidak masuk hari ini siapa? Coba. Radika di pen apa? Sampai di mana? Pak, ini mau mati ya? Sisanya hadir ya? Hadir kan? Sisanya hadir? Hadir, Pak. Oke, hari ini kita membahas materi yang sebelumnya. Materi ini sudah kita pelajari. Sekarang kita pelajari materi berpikir sederhana. Ya, kemarin kalian kan membuat tugas kelompoknya 2 orang. Ya, 2 orang. Sudah ada yang tampil belum? Belum. Nah, dikarenakan ini kelompoknya Bapak lupa menjadi 6 kelompok, jadi per kelompok itu kurang lebih 6 orang ya. Ya, 6 orang. Nah, nanti kesempatan bagi beberapa kelompok untuk menampilkan hasil masalah kompleks yang dialami sehari-hari ya. Silakan kalian gunakan alat komunikasinya, handphone ataupun laptopnya boleh. Jadi kalian cari. Setelah itu nanti kelompoknya menampilkan hasil kerja kelompoknya di depan ya, dipresentasikan. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah lihat videonya ya kemarin ya. Ini Bapak tampilkan lagi videonya. Nah, silakan ditampilkan. Tapi sebelum menampilkan video, Bapak ingin melihat kesiapan kalian dulu, ya. Ingin melihat kesiapan kalian, ingin melihat konsentrasi kalian, ya. Jadi untuk jawabannya, misalkan Bapak instruksikan, Bapak tunjuk misalkan, silakan. Kamu jawab jika. Setelah itu dibalas dengan temannya lagi. Nah, nanti temannya jawab balas ya. Oke, mulai. Oke. 1, 2, kamu jika Aku cantik, maka aku akan menyukaimu. iya oke. Lanjut lagi ya. Jika aku berdiri, Kamu akan mendekati.
mencatat ya, mencatat RKPD. Ya, ini RKPD-nya ada di 6 kelompok. Silakan kalian cari, gunakan media sosialnya untuk mencari literasi. Ya, kita lihat dulu videonya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang menggunakan jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi, ini gunanya dari komputer ya? Iya, betul sekali. Coba buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu nggak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks.
Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, buku akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Dan selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebras.org. Kalau kamu tahu, coba ya, dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar. Oke, dari video yang telah kita saksikan bersama, di sana ada beberapa fondasi ya yang kalian buat per kelompok itu yang berwarna ya. Nah sekarang membuat lagi menjadi 6 kelompok. Pertama ada definisi abstrak, pengenalan pola dengan algoritma ya. Nah dari beberapa 4 fondasi ini silakan kalian cari per kelompok ya. Masalah kompleks sehari-hari yang kalian temui silakan dibuat di lembar PKPD-nya. Setelah itu kalian buat mind map-nya serendah mungkin ya. Buatnya boleh di sebelah ini, belakangnya ya. Ada box juga kan? Ada warnanya. Dan gunakan alat elektroniknya untuk mencari literasi ya. Pak, tanya Pak. Ya. Kalau buatnya satu orang satu ya? Satu orang satu. Enggak ya? Tapi nanti yang per individu yang 2 orang itu pakai kumpul ya. Kalau ini untuk penilaian per kelompok. Pak, berarti ini nggak dinilai, Pak? Yang Apa? kedua ini. Ya, itu nilai. Itu nilai per Oke. Terjadi beda lagi nilainya. Jadi ini aku Nah, silakan kalian kerjakan. Ya, silakan kalian kerjakan. Kita sampai 11.20 ya. Kameramen selalu sama. 10 sekarang 21. Berarti kita 20 menit ya. Sampai 11 ya kan? Ya. Nah, setelah itu nanti 20 menit menjelang jam habis itu presentasi. Itu hanya mengambil hanya 2 kelompok ya, nanti kita uji ya. Kita uji 2 kelompok yang tampil 20 menit menjelang jam habis. Apa sih Erlangga? Kayak salah. Kan.
Serapimpi. Pada kehidupan sehari-hari. Dia disediakan untuk bersama dan
Terus simpel. Cari yang ini. Terus. Langkah-langkah tuh Ya bisa masuk dari membagi waktu. Kebersihan rumah. Sama-sama kena air.
Baru dulu ya biar ambil dua. Buku yang di Google ada berapa? Yang di Itu kan di rumahnya gitu. Semuanya tapi pertanyaan ketiga kan? kayak tekstil. Ini kan satu Yang refleksi paling bawah, yang refleksi itu pertemuan berikutnya ada. Yang refleksi paling terakhir kan ada. Yang pertanyaan itu ya Pak. Kalau dikerjakan itu nggak terjawab kita. Tadi kan darinya di
Pak, yang kita ada Pak, ini pertanyaannya dijawab pada diri adik atau kakak dan nanya tuh kata Kelompok siapa yang sudah? Lupa tinggal bolanya. Membernya sudah. Atau gini, pokok permasalahan sudah selesai. Nah, jadi presentasikan aja pokok permasalahannya itu. Membernya kalian selesaikan. Bisa dipulih besok. Next pertemuan berikutnya. Kalau pertemuan berikutnya berarti yang referensinya langsung kerjakan ya, masing-masing. Ya, oke. Nah, untuk presentasi berarti topik kan terbatas, ya. Satu kelompok aja. Satu kelompok untuk presentasi ke depan. Jadi ini kelompok siapa yang mau? Maju? Apa? Diri aja. Ya. Mau? Silakan. Presentasi kita berdua. Bukan yang dua dulu. Kita belum. Kelompok satu ini. Kita ada waktunya.
Kita lihat presentasi dari kelompok satu ya. Belum ada dong. Moderator yang ngomong 2 orang berarti.
Masalah utama yang dipilih, membagi waktu untuk belajar dan bermain. Submasalah dari membagi waktu untuk belajar dan bermain adalah: 1. Tentukan total waktu yang tersedia dalam sehari. 2. Tentukan waktu wajib, misalnya sekolah, makan, ibadah, atau tidur. 3. Sisakan waktu yang bisa digunakan untuk belajar dan bermain. 4. Buat pembagian jam belajar dan jam bermain yang seimbang. 5. Lakukan evaluasi apakah pembagian waktu itu efektif. 4. Yang kedua, pola yang ditemukan. Ada pola pengulangan dalam pembagian waktu, yaitu selalu dimulai dan menghitung total waktu dalam sehari, selalu menggunakan wajib sekolah, ibadah, atau menjelaskan waktu untuk kegiatan lain. Silakan bagi teman-temannya jika ada tambahan atau tanggapan silakan. Silakan memberikan tambahan jika ada yang Kak, saya ingin mengenai belum ada. Bagaimana? Ada tambahan? Dari teman-temannya silakan. Atau ada yang kurang jelas dari kelompok 1? Ada? Kurangnya kesadaran yang membawa keberhasilan. Baik, jadi masalah utamanya di sekolah kita banyak sekali masih yang membuang sampah sembarangan. Itu mengakibatkan kurangnya kenyamanan dan kebersihan di lingkungan sekolah kita. Dekomposisi masalahnya, jika kita pecah masalah ini, ada beberapa penyebab. Dari sisi fasilitas, tempat sampah masih kurang dan posisinya kurang strategis. Dari kebiasaan siswa, ada yang malas membuang sampah atau ikut-ikutan teman. Dari sisi kesadaran, siswa kurang paham dampak sampah dan edukasi juga masih kurang. Dari sisi aturan, tidak ada sanksi atau reward yang jelas. Dan yang terakhir, dari lingkungan sekolah, karena sudah kotor, maka siswa terbiasa membuang sampah sembarangan.
Jika kita perhatikan ada dua pola utama. Yang pertama, faktor perilaku siswa, yaitu kurang disiplin dan terbiasa buang sampah sembarangan. Yang kedua, faktor sekolah, yaitu kurang fasilitas, aturan, dan dukungan untuk menjaga kebersihan. Jadi, inti masalah sebenarnya adalah kurangnya kedisiplinan siswa dan lemahnya dukungan sekolah dalam pengelolaan kebersihan. Beberapa solusi yang bisa dilakukan yaitu menambah tempat sampah di lokasi strategis, membuat aturan dan sanksi yang tegas, memberikan edukasi tentang dampak sampah, melaksanakan piket kelas secara konsisten, serta memberi penghargaan bagi kelas yang menjaga kebersihan. Baiklah, ada yang mau bertanya? Soal 3. Oke, silakan Dr. Mas. Ada tambahan atau tanggapan silakan. Satu ya, karena waktunya Terima kasih, saya dari kelompok 4 atas nama Tracy Juwita mau menanyakan. Tadi kamu bilang faktornya berdasarkan tempat kan? Tempat strategis buat tempat sampah itu maksud kamu gimana? Jadi tempat strategis untuk membuang sampah itu bisa di depan kelas atau di tempat-tempat kantin atau juga bisa di lingkungan sekolah kayak misalnya di dekat lapangan. Jadi biasanya anak-anak itu kan kalau jajan tuh habis tuh kan biasanya tuh di jalan. Jadi pas jalan itu mereka tuh bisa nemuin tempat sampah itu. Jadi nggak jauh dari tempat makan dia yang habis itu. Oke, terima kasih. Saya Ria dari kelompok 3 ingin lanjutkan pertanyaan dari Tere tadi. Tadi kan kamu bilang tempat sampah itu ditaruh di tempat yang sering dilewatin gitu. Nah, jauh mata memandang kan bila banyak tempat sampah nih yang sering kita lewati, misal di kantin kan banyak tempat sampah. Nah, itu tetap saja banyak anak-anak yang ini nakal, mau sampah itu sembarangan maunya dia. Meskipun tempat sampahnya ada di sebelah dia tetap buangnya di sembarangan. Tempat sampah. Nah, itu gimana? Dan itu tadi kan aku bilang faktornya bukan cuma tempat sampah yang kurang strategis, tapi aku juga bilang nih kalau misalnya kurangnya dari sekolah itu memberi sanksi kepada muridnya. Jadi itu salah satu faktor juga kenapa murid-murid kita ini banyak banget yang buang sampah sembarangan. Sanksinya itu kurang Cara menyadarkan intinya punishment atau ganjaran bagi semua yang buang sampah sembarangan itu masih kurang. Jadi mungkin depannya diterapkan sanksi atau punishment bagi siswa-siswa yang kurang kesadarannya untuk buang sampah pada tempatnya, atau memasang CCTV di guru. Nah, setelah itu kan tahu nih siapa yang buang sampah, mungkin itu bisa mungkin seperti itu ya. Nah, waktunya habis ya.
Nah, misalkan dari nama kelompoknya yang Lanjutkan 15 menit.